Ustadz Asdar. Ya, jadi luar biasa Allah mengumpulkan kita melalui tangan beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya. Sebelum kita lanjut, kita nobatkan beliau sebagai Datu Salawat. Nah, insya Allah di Lombok Timur dan Lombok pada umumnya nanti beliau akan jadi Datu Salawat. Jadi alhamdulillah. Jadi beliau akan konsisten insya Allah kemana-mana di Lombok Timur ini akan membawa salawat, bahkan ke Mataram, ke Lombok Barat nantinya, agar siapapun yang melarang salawat dilibas oleh beliau insya Allah. Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, kok itu saja. Kau katakan kami tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap engkau mengerti, di hati kami hanya baginda. Allahumma shalli ala Muhammad. Hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Habib Quraisy bin Muhammad bin Syihab. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salam hormat kepada para habaib yang hadir di tempat ini, wabil khusus sahabat saya, guru kita bersama Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan jodoh di Lombok insyaallah. Zawat Habib Syarifah Muwatina. Insyaallah. Dan kepada para habaib lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semua. Dan juga salam hormat kepada para tuan guru, wabil khusus Al-Ustadz. Jadi Ustadz ini Masya Allah luar biasa semangatnya. Ustadz Asdar, Bisad atau Bisin Ustadz? Bisad, Ustadz Asdar. Ya, jadi luar biasa Allah mengumpulkan kita melalui tangan beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya. Sebelum kita lanjut, kita nobatkan beliau sebagai Datu Salawat. Nah, insya Allah di Lombok Timur dan Lombok pada umumnya nanti beliau akan jadi Datu Salawat. Jadi alhamdulillah. Ini Ustaz akan berikan dia imam. Kameramen. Masya Allah. Ini cindera mata ya, bukan mau nikah lagi. Jadi beliau akan konsisten insya Allah kemana-mana di Lombok Timur ini akan membawa salawat, bahkan ke Mataram, ke Lombok Barat nantinya, agar siapapun yang melarang salawat dilibas oleh beliau insya Allah. Kira-kira lanjut apa enggak ini? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
kita ini alhamdulillah barusan telah membaca salawat kepada Nabi terlebih di bulan Rabiul Awwal ini, atau Rabiul Anwar. Jadi nantinya akan ada orang yang berbicara, ngapain itu di Mamben itu, ya malam-malam begendang, ya malam-malam apa namanya berebut buah-buah, ya ngapain itu, bid'ah itu, ya kata dia. Betul apa enggak? Ada yang ngomong gitu apa enggak? Jadi saya mau minta lapor ini, mau ngelapor kepada kepolisian di sini, kepolisian, aparat pemerintah di sini, ya kepada Bapak Kapolres yang hadir di tempat ini. Kalau bisa sidang lanjutnya itu biar ditetapkan ditahan lama-lama dia, ya. Jadi kita takut nanti jangan sampai dibebaskan, apalagi bebas tanpa syarat. Kita takut nantinya, takutnya umat Islam Gubuk Mamben atau Lombok Timur umumnya main hakem sendiri nanti takutnya. Takbir! Jadi kita tak mau. Masya Allah, semangat sekali. Jadi kita itu berharap bersatu, kita berharap damai, kita berharap lembut. Tapi kita ini umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seperti tawon. Tahu tawon? Tawon itu dia tak bakal mengganggu orang di sebelahnya, kecuali kalau dirusak rumahnya. Dia kejar ramai-ramai sampai titik darah penghabisan sekalipun. Jadi kita berharap ditangkap, jangan sampai dibebas. Seperti itu. Itu jadi permulaannya. Barusan kita semangat, barusan Masya Allah sama Syekh Ahmad. Mohon maaf Habib. Jadi pertama-tama saya ingin menyatakan kepada orang-orang yang sering membid'ahkan kita, jangan Anda anggap bahwa kita itu tidak punya dalil. Jangan Anda anggap kita itu tidak paham agama. Jangan Anda anggap datuk moyang kita di Lombok ini tidak mengerti agama. Mereka mentradisikan maulid, mentradisikan Isra Mi'raj, mentradisikan yang lain-lain. Semua itu karena mereka paham agama. Bukan seperti Anda yang baru hafal 1-2 hadis, bid'ahkan orang sini sana. Jadi seperti itu. Yang pertama-tama saya ingin membahas apa sih hukumnya bahagia atas kelahiran Nabi. Apa hukum kita bahagia atas kelahiran Nabi? Yang kedua, apa hukum kita merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, hukum merayakan, hukum berbahagia atas kelahiran Nabi itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim, setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bahagia? Karena dari Nabi kita mengenal Allah. Nabi ini adalah wasitatul uzma, perantara tertinggi kita untuk mengenal Allah. Kalau tidak dilahirkannya Nabi, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita berbahagia atas kelahiran Nabi. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak akan kenal Ka'bah, kita tidak akan kenal Madinah, kita tidak akan kenal itu semua. Kenapa kita kenal itu semua? Salah satu penyebabnya karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk berbahagia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, wajib bagi kalian untuk berbahagia. Ketika ada di dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah, itu tadullu alal wujub, itu menunjukkan kewajiban. Jadi kita wajib berbahagia atas rahmat Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan arti rahmat Allah yang terbesar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita berbahagia. Hanya satu orang yang tak senang ketika lahirnya Nabi. Siapa dia? Iblis. Iblis itu tak senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi aneh umat zaman sekarang, kalau ada yang pusing,
ada yang kebingeran, ada yang tidak senang dengan lahirnya Nabi. Jangan-jangan dia pengikut, jangan-jangan dia pengikut. Kita takut. Maka wajib kita berbahagia atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hukum merayakan hari kelahiran Nabi. Di Lombok ini luar biasa. Ada orang yang mengundang tamu ke rumahnya makan-makan untuk hari kelahiran Nabi, dia senang. Ada yang untuk ngangkat buah ke masjid, bentuk dia merayakan hari kelahiran Nabi. Macam-macam, ada yang serakalan, ada yang baca barzanjian, ada juga seperti kita sholawatan. Semua itu kenapa? Karena kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum merayakan hari kelahiran Nabi? Hukum merayakan kelahiran Nabi adalah sunnah, bukan bid'ah, ya. Sunnah hukum merayakan. Apa dalilnya? Siapa yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi? Yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi bukan manusia, bukan para malaikat, bukan siapapun saja, tetapi pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak sekali di dalam hadis-hadis yang sangat sahih, bagaimana di sana diriwayatkan tatkala hari kelahiran Nabi, padam api yang 1000 tahun tidak pernah padam. Saya tanya, kalau sebelum itu kira-kira Allah mampu tidak memadamkan api itu? Mampu tidak? Setelah kelahiran Nabi, Allah ingin memadamkan api itu, Allah mampu atau tidak? Kenapa Allah memadamkan api itu pada hari lahirnya Nabi? Jawabannya, karena Allah merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Iwanu Kisra, patung-patung yang ada di Kaisar sana, Allah hancurkan tatkala hari kelahiran Nabi. Saya tanya, sebelum lahirnya Nabi, kira-kira Allah mampu tidak menghancurkan patung itu? Setelah lahirnya Nabi, Allah hancurkan patung itu, Allah mampu atau tidak? Kenapa Allah hancurkan pada hari kelahiran Nabi? Jawabannya, karena Allah merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bid'ah-bid'ahkan, itu Allah bid'ah berarti. Jadi seperti itu. Hati-hati, ya. Anda jangan sok tahu dalil. Kita ini datuk-datuk kita lebih tahu dalil, mereka lebih hafal dalil. Jadi seperti itu. Dan banyak lagi dalilnya. Salah satunya, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak puasa di hari Selasa, tidak puasa di hari Rabu, tidak puasa di hari Jumat, di hari Sabtu? Kenapa engkau memilih hari Senin? Jawabannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dzaka yaumun wulidtu fihi. Di hari itulah aku dilahirkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan kesunahan daripada maulid, merayakan hari besar hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu saya tanya, hukum merayakan maulid itu apa? Sunnah. Hukum merayakan hari kelahiran Nabi apa? Sunnah. Siap merayakan hari kelahiran Nabi? Siap memuliakan hari kelahiran Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Sallu ala Nabi. Jadi kita ini harus wajib mengagungkan Nabi ini. Nabi ini bukan sembarang orang, ya. Bahkan di dalam riwayat mazhab Maliki dikatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain, kalau ada orang berkeyakinan, maaf, yakin Nabi itu lahir sebagaimana manusia yang lain lahir dari kemaluan ibunya. Kalau dia yakin Nabi keluar dari kemaluan ibunya, bisa keluar dari Islam dia. Kenapa? Saking mulianya Nabi ini. Tidak sembarangan kita membahas Nabi ini. Saking mulianya kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara lahirnya Nabi? Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kita punya Nabi ini sangat agung. Hendaknya kita memuliakan beliau. Tapi sayangnya orang-orang sebelah sana yang suka pecah belah, ya. Dia mengatakan apa? Jangan berlebihan puji Nabi. Biasa saja cara puji Nabi. Jangan kau berlebihan, itu hulu itu.
Itu khurafat itu kalau berlebihan memuji Nabi. Ini yang ngomong begini ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ya. Mana orangnya? Pengikut iblis. Dari seperti itu ya. Dia tidak paham, bahkan maaf, dia berani melarang kita baca burdah. Burdah ini tradisi di Lombok, saudara. Kita sering membaca daripada burdah, amalia dato kita. Dia berani terang-terangan melarang orang membaca burdah. Dibilang ini berlebihan, ini khurafat, ini tahayul, ini tidak boleh daripada memuji Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengagungkan Nabi. Jangan terpengaruh oleh propaganda mereka. Di dalam burdah dikatakan munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Jadi Nabi ini punya keistimewaan, punya kemuliaan yang tidak ada pada nabi manapun, rasul manapun, pemimpinnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kemuliaan yang tidak ada pada nabi dan rasul. Bahkan para nabi dan rasul mengambil kemuliaan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyani. Jadi seluruh para nabi dan rasul memiliki kemuliaan, menjadi mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan ketika Allah mengambil sumpah para nabi, mereka disuruh bersumpah, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika Allah mengambil sumpah daripada nabi dan rasul, hai para nabi dan rasul, katanya Allah, aku mau berikan kalian SK, misalnya zaman sekarang, surat mandat untuk kalian itu menjadi para nabi dan rasul. Apa syaratnya? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika aku telah memberikan kalian ilmu dan hikmah, summa ja'akum rasulun. Tapi nanti akan datang seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan datang setelah kalian, musaddiqul lima ma'akum, yang mana Nabi ini orang yang paling mulia, mempercayai apa saja yang kalian bawa wahai para Nabi dan Rasul. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian mau beriman dengan Rasul itu atau tidak? Jadi Allah tanya para Nabi dan Rasul sebelum jadi Nabi dan Rasul, seandainya ada Nabi setelah kalian, Nabi Muhammad, dia akan datang setelah kalian, kalian mau beriman atau tidak? Nabi Allah tanya kepada para Nabi dan Rasul. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Kalian mau bersumpah atau tidak? Iya, kami mau bersumpah, kata para Nabi dan Rasul. Jadi syarat Nabi dan Rasul salah satunya harus siap beriman dan mendukung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syarat para Nabi dan Rasul. Kalau begitu saya tanya, Nabi kita ini mulia atau tidak? Mulia. Agung atau tidak? Agung. Istimewa atau tidak? Siap memuliakan Nabi, siap mengagungkan Nabi, siap memuliakan Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi kita berharap besok-besok jangan sampai ada provokator-provokator seperti kemarin ya. Hati-hati Anda itu. Kita ini di Lombok, di Indonesia ini mayoritasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut Asy'ariyah. Kita ini senang maulidan, senang barzanjian, senang kita rotiban, senang kita ziarah kubur. Orang sini senang ziarah kubur apa enggak? Senang tawasulan apa tidak? Senang maulidan apa tidak? Hati-hati, Anda itu sedikit. Dan kami tahu di mana titik-titik pondok Anda. Jangan provokator, jangan sampai membakar amarah kami. Nanti kalau kami bersatu dan kami marah, rata pondok kalian. Sallu ala Nabi. Kita ingatkan saja ya, jadi seperti itu, hati-hati. Jadi kita minta kepada kepolisian untuk juga menjaga mereka, untuk juga memperingatkan kepada mereka. Mereka mau tidak maulid tidak apa-apa. Kita tidak paksa mereka untuk maulid, tidak apa-apa. Kalian tidak mau ziarah kubur tidak apa-apa. Tapi jangan larang para pencinta Nabi ini untuk bersolawat kepada nabinya. Jangan para pencinta wali ini dilarang untuk ziarah kepada walinya. Jangan dilarang. Nanti kalau Anda larang-larang, kita marah, berbahaya. Betul? Betul? Betul. Takbir.
Lanjut apa enggak? Ya, jadi sampai situ saja ya. Walakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, kok itu saja. Kau katakan kami tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap engkau mengerti, di hati kami hanya baginda. Allahumma shalli